Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai sistematika penulisan proposal. Nah, untuk apa proposal dibuat? Proposal dibuat apabila seseorang, sekelompok orang, atau sebuah organisasi akan melakukan suatu kegiatan dan perlu dukungan dari berbagai pihak. Misalnya, OSIS akan mengadakan milad. Pasti memerlukan dukungan. Nah, dukungan tersebut baik berupa dukungan izin kegiatan ataupun sponsor. Kemudian, Ekskul Pramuka akan mengadakan NGLS. Nah, itu juga perlu izin kegiatan dari sekolah. Perlu juga mungkin sponsor dari pihak luar. Nah, selanjutnya, sistematika penulisan proposal. Di sini tidak ada ketentuan baku sebenarnya adik-adik mengenai sistematika penulisan proposal. Hanya dari sekian sistematika yang ada baik di internet maupun di buku. Nah, ini yang ditampilkan ini sudah mewakili dari isi dari proposal. Ada apa saja? Yang pertama ada judul. Kemudian latar belakang, tujuan, sasaran kegiatan, bentuk atau jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, panitia pelaksana, sumber dana, penutup, dan lampiran. Selanjutnya, penulisan judul proposal. Boleh semuanya huruf kapital, boleh dicampur. Maksudnya boleh dicampur di sini hanya satu huruf dalam setiap kata itu huruf besar. Itu judul. Nanti ada contohnya. Nah, jika semuanya kapital, adik-adik, judul tersebut, maka kata depan ataupun konjungsi yaitu ditulisnya huruf kapital. Tetapi jika katanya dicampur, berarti konjungsi atau kata depan itu ditulisnya huruf non kapital. Judul tidak boleh memakai tanda titik. Judul juga bisa dibuat lebih dari satu baris adik-adik. Asal pemenggalannya harus tepat ya. Nih, ini contoh tidak memakai tanda titik kan pada semua judul yang ada di sini. Kemudian ini jika memakai huruf kapital di judul yang pertama, kemudian judul yang kedua jika campur. Nah, jika campur di sini huruf pertama dari setiap kata itu huruf besar kecuali konjungsi atau kata depan. Nah, ini pemenggalannya seperti ini adik-adik. Enak dibaca. Tujuan dari membuat judul kan supaya mengetahui kepada pembaca kan. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih contohnya seperti ini. Adik-adik boleh cari di internet, hanya harus hati-hati adik-adik karena tidak semua informasi yang ada di blog itu benar, tepat. Baiknya adik-adik melihat dari sumber yang lebih kredibel. Jika adik-adik merasa, wah, judul dari si bapak ini pemenggalannya kurang tepat misalnya, ya boleh kalian cari di sumber lain, hanya ya harus hati-hati gitu. Tuh. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kemudian apa saja yang harus ada di latar belakang? Nah, latar belakang itu kemukakan alasan yang mendorong kegiatan yang adik-adik akan laksanakan, seberapa penting kegiatan tersebut, dan tema kegiatannya itu seperti apa dijelaskan. Ini contoh singkatnya adik-adik. Kalian boleh cari juga di internet, boleh. Kemudian apa saja isi dari tujuan kegiatan? Nah, tujuan kegiatan itu menyangkut hal-hal apa saja
yang hendak dicapai, yang ingin dicapai. Tujuan kan pasti setiap kegiatan, setiap agenda itu memiliki tujuan. Nah, tujuan tersebut dicantumkan di poin ini. Kemudian, siapa yang menjadi sasaran? Jika kegiatan itu di sekolah, ya otomatis warga sekolah yang meliputi siswa, guru, karyawan. Ketika nanti mengundang alumni, ya alumni berarti dimasukkan. Walaupun sebenarnya alumni bukan termasuk warga sekolah, tetapi masuk ke dalam sasaran kegiatan. Jika melibatkan alumni atau jika melibatkan pihak luar, ya berarti dituliskan juga pihak luarnya siapa. Misalnya seluruh siswa se-SMA, seluruh siswa se-SM, seluruh siswa SMA se-Kabupaten Sukabumi misalnya. Selanjutnya, bentuk atau jenis kegiatannya seperti apa? Nah, di sini dideskripsikan bentuk kegiatannya seperti apa. Uraikan, ada apa saja, ada kegiatan apa saja di kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Apa yang harus dilakukan pada kegiatan, apa saja yang akan dilakukan pada kegiatan tersebut. Misalnya pada kegiatan milad ada lomba kabaret misalnya. Kegiatan apa saja selain lomba kabaret, ya itu dicantumkan. Pokoknya hal-hal yang menyangkut kegiatan, isi dari kegiatan yang nanti akan dihadirkan, ya dituliskan di sini. Selanjutnya, kapan waktu pelaksanaannya? Di sini waktu, kemudian tempat pelaksanaannya dicantumkan. Selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam penyusunan kegiatan tersebut? Nah, ditulis di sini jika kegiatannya milad, ya mungkin ketua OSIS atau ketua pelaksananya juga dicantumkan, anggota atau panitia juga dicantumkan ya adik-adik. Kepala sekolahnya juga mungkin dicantumkan. Ya sesuai kebutuhan lah adik-adik jika membuat proposal. Apalagi untuk eksternal ya, untuk pihak eksternal. Kalau pihak internal sih mungkin bisa bisa misalnya tidak tercantum kepala sekolah juga tidak akan dimarahi oleh pihak sekolah, tetapi untuk pihak luar mohon untuk mencantumkan kepala sekolah, dosen pembimbing, guru pembimbing maksudnya, kemudian ketua pelaksana, kemudian anggotanya siapa. Nah, itu idealnya seperti itu adik-adik, secara strukturalnya seperti itu. Kemudian, berapa biaya yang dianggarkan untuk kegiatan tersebut? Nah, di sini dicantumkan RAB-nya, rangkaian rencana anggaran kebutuhan. Nah, di sini adik-adik harus sudah final dulu berapa biaya yang akan dihabiskan kira-kira dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Nah, nanti dicantumkan. Tujuannya ya nanti supaya jika adik-adik ingin meminta sponsor ke pihak lain, ke pihak luar, ya pihak sponsor juga akan melihat secara detail gitu. Perlu tidak dibantu kegiatan ini dengan biaya yang dibutuhkannya sekian misalnya. Kemudian apa saja hal penting yang harus ada pada penutup? Nah, di penutup di sini dikemukakan harapan mengenai adanya partisipasi dari pembaca. Ya di sini juga ya keinginan kita untuk proposal yang telah dibuat ini gitu. Baik berupa izin kegiatan maupun dana sponsor, ya berharaplah. Nah, selain itu juga ucapan terima kasih pada pihak-pihak yang telah membantu, misalnya sponsor atau media partner misalnya, yaitu dicantumkan di sini adik-adik. Kemudian apa saja yang harus dilampirkan atau perlu dilampirkan. Nah, di sini bisa surat keputusan atau susunan kepanitiaannya, jadwal kegiatan mungkin, atau kalau draft acara atau rundown itu menurut saya tidak boleh sih secara kasar dicantumkan di lampiran, hanya secara rincinya itu hak prerogatif
dari panitia jangan dulu diumbar sebenarnya, kecuali ke pihak internal, misalnya pihak sekolah. Itu biasanya draft kasar mengenai rundown atau draft acara itu bisa dicantumkan di lampiran. Nah, adik-adik, sekian mengenai sistematika penulisan proposal. Nah, di sini ada tips bagaimana cara menyusun proposal kegiatan. Yang pertama, kegiatan harus ada manfaatnya. Ya, jika tidak bermanfaat, ya buat apa membuat sebuah proposal gitu. Kemudian yang kedua, pengaturan dana harus secara proporsional dan tidak boleh mengada-ngada. Harus betul-betul adik-adik, makanya harus dipertimbangkan dengan baik. Kesalahannya jika kita menyusun RAB-nya asal-asalan, ya nanti pihak sponsor juga belum tentu percaya dengan kegiatan yang akan kita lakukan ini. Makanya harus benar-benar tepat gitu. Kemudian tepat sasaran. Nah, ini proposal dibuat untuk siapa? Kalau untuk sponsor ya berarti harus disesuaikan mengenai penulisannya juga harus disesuaikan, sistematika ya proposal kegiatan ya seperti itu kurang lebih. Hanya harus tepat sasaran adik-adik. Jangan asal-asalan kirim proposal lah. Itu harus, misalnya kegiatan milad, ya tidak mungkinlah meminta ke Pertamina gitu. Pastilah nanti sponsornya kalau tidak ke pihak sekolah ya ke alumni. Biasanya seperti itu. Atau kegiatan NGLS tidak mungkin ke Pertamina, pasti ya kalau lebih tepat sih ke Eiger, ke Are, kayak gitulah. Kemudian tepat waktu sesuai dengan yang ada di proposal. Kemudian singkat, padat, kemasan harus menarik. Ya, agar menarik pembaca juga adik-adik. Singkat, padat, tidak bertele-tele adik-adik. Walaupun proposal kegiatan bukan proposal ilmiah, tetapi harus singkat, padat, dan menarik. Karena proposal ini sifatnya ya terbatas. Sudah adik-adik, pematerian kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Silahkan adik-adik buat proposal kegiatan dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan adik-adik bentuk sendiri kelompoknya. Sistematikanya silahkan lihat di Salindia atau di video ini. Silahkan sesuaikan sistematikanya. Oke adik-adik, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan japri saja saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.